Selamat bertemu kembali rekan-rekan dan teman-teman siswa kelas 12. Pertama-tama provisiat kepada kalian yang sudah naik tingkat dari kelas 11 ke kelas 12. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri. Meskipun di kelas 11 kalian sudah mengenal saya, namun tidak seintens nanti di kelas 12. Ya. Teknik pemesinan fresh kelas 12. Nanti guru pengampunya adalah saya, ini profil saya. Nama saya Eko Winarno, nanti jangan lupa kode mata pelajarannya adalah SE. Saya mengampu teknik pemesinan fresh kelas 12 baik teori maupun praktek. Dan tidak menutup kemungkinan pada waktu praktek saya juga akan mendampingi siswa-siswa yang kelas 11. Tapi saya fokusnya di kelas 12. Kemudian tentang materi pembelajaran ada teori dan praktek. Untuk yang teori sendiri nanti kita bahas yang pertama itu tentang dividing head atau kepala pembagi. Di kelas 11 kalian sudah mempelajari. Nah, ini nanti ada keterkaitannya dengan materi selanjutnya. Kepala pembagi atau dividing head ya. Kalian sudah mempelajari, nanti akan kita kupas atau kita perdalam lagi. Ya, mungkin selama pandemi ini kalian ya sedikit lupa atau mungkin bahkan tidak mempelajari mungkin. Ya, kita akan pelajari lebih dalam. Kemudian ada batang gigi atau regir. Ini juga mungkin sudah disinggung dari guru pengampu sebelumnya, yaitu dengan Pak Donkus ya. Kemudian ada roda gigi, nanti kita akan perdalam lagi cara pembuatannya, kemudian dimensinya. Nah, kalian juga jangan lupa istilah lain dari roda gigi. Yang pertama itu ada roda gigi lurus atau spur gear. Kemudian roda gigi konus ada bevel gear. Kemudian roda gigi cacing atau worm gear. Kita bahas juga nanti rotary table. Rotary table ini adalah alat nanti yang kita gunakan di mesin fresh. Yang mungkin dari beberapa kalian sudah mempraktekkan pembuatan menggunakan alat rotary table, membuat radius khususnya. Kemudian pengefreshan alur. Nah, ini yang kompleks pengerjaannya. Kemudian pengefreshan chamber. Nah, ini semua nanti akan kita pelajari di teori. Nah, kemudian untuk prakteknya sendiri, kita akan bahas tentang tugas akhir atau TA. Kalau tahun sebelumnya TA ini pembuatan vise atau tanggem atau ragum yang seringkali kita gunakan di session BW ya, mengikir. Nah, itu nanti akan kita buat di tahun ini, ada TA. Kemudian kita bahas juga ujian praktek produktif atau UPP. Nah, selama pandemi ini nanti kita pelajari teori-teorinya dan prakteknya dengan pembelajaran jarak jauh. Tidak bisa dengan tatap muka. Nanti akan kita lihat perkembangannya. Ya, pembelajaran yang baik memang harus tatap muka. Ya, untuk mengukur seberapa kita mampu untuk mengoperasikan mesin, kemudian menggunakan mesin, sampai pada proses pembuatan produknya produk jadi atau memiliki nilai manfaat. Ini materi pembelajaran. Kemudian jumlah jam pelajaran selama pandemi baik teori dan praktek di semester dasar. Jumlah jam pertemuan kira-kira nanti dari bulan Juli awal pertama kali kita masuk sampai nanti di bulan Desember atau perkiraan di semester gasal ini itu ada 19 minggu. Nanti tiap minggu kita akan ketemu 2 jam pelajaran. Nah, materinya nanti baik teori dan praktek ya. Kemudian kalau kita jumlah secara keseluruhan itu 38
jam pelajaran. Mohon untuk proses pembelajaran jarak jauh ini kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan catatan satu, jangan sampai lupa jadwalnya. Yang kedua, terus ingat bahwa kita tiap hari harus belajar. Jadi secara detail harus paham tentang jadwalnya. Nah, ini sebagai bentuk perkenalan awal untuk proses pembelajaran teknik fris atau teknik pemesinan fris di kelas 12. Sehat teman-teman, kita berjumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kepala pembagi atau dividing head. Mari kita belajar bersama-sama mengupas lebih jauh tentang dividing head ini. Coba kalian perhatikan, ini adalah foto ya, atau gambar yang saya ambil pada waktu di praktek bengkel yang saat ini masih terpasang di mesin. Nah, inilah profil dari dividing head. Nanti akan kita bahas lebih jauh dividing head itu apa dan fungsinya untuk apa, untuk pengerjaan apa saja kita bahas lebih jauh. Pengertian. Dividing head atau kepala pembagi adalah peralatan mesin fris yang digunakan untuk membuat segi banyak beraturan dan roda gigi. Di sini fungsi dividing head ya, itu untuk membuat segi banyak beraturan dan roda gigi. Nah, ini salah satu peralatan di mesin fris ya. Kemudian kepala pembagi berfungsi juga untuk membagi keliling benda kerja menjadi bagian yang sama besar. Nah, ini berdasarkan fungsi ini sama halnya dengan membuat segi banyak beraturan. Nah, nanti kita lihat lebih jauh. Contoh pengerjaan dividing head yang pertama di sini adalah membuat segi banyak beraturan. Kalau kalian perhatikan di sini ya, ini ada, kalau kita hitung ini ada berapa segi, tetapi bentuknya di sini ada segitiga. Bermacam-macam prosesnya. Ya. Kemudian contoh yang lain adalah, kalau kalian lihat, adalah roda gigi. Nah, ini pembuatan roda gigi. Nah, pembuatan roda gigi. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah bentukan kepala baut. Ya, ini bisa diproses di mesin fris dengan alat bantu dividing head. Ini semua bisa diproses di mesin fris. Kemudian mari kita lihat selanjutnya perlengkapan dividing head yang pertama. Coba ini apa kira-kira teman-teman? Ya, kalian sudah mempelajari, ini adalah worm gear. Nah, ini nanti yang sangat berpengaruh pada proses penghitungan banyaknya jumlah gigi. Nah, banyaknya jumlah gigi ini berpengaruh pada rasio pasangan cacing. Simbolnya adalah I, perbandingannya adalah 40:1. Itu maksudnya apa toh? Jika engkol diputar 40 kali, maka benda kerja akan berputar 1 kali. Engkolnya itu yang mana toh? Nah, engkolnya itu yang bawah ini. Nah, ini ada alur spiral di sini, kemudian di sini ada roda gigi worm. Ya. Kalau ini diputar 40 kali, engkolnya ini diputar 40 kali, maka yang di sini roda gigi ini akan berputar 1 kali. Karena kalau kita lihat di sini adalah Z-nya pasti 40. Nah, ini nanti akan berpengaruh pada putaran spindle yang di sini itu memutar benda kerja yang akan dibuat. Ya, itu. Ini adalah worm gear. Kemudian perlengkapan dividing yang lain. Kira-kira apa ini? Ini adalah keping pembagi. Keping pembagi adalah alat bantu pada dividing head yang digunakan untuk membagi gigi banyak dan beraturan. Keping pembagi memiliki jumlah lubang yang berbeda-beda setiap nomornya. Nah, ini keping pembagi ini ada nomornya. Nah, setiap nomor itu ada bagian depan dan belakangnya itu ada jumlah lubang. Ya, ada yang 24, 25, 28 sampai 34. Ini tergantung dari
ya bawaan dari perlengkapan dividing head. Ini akan berbeda kalau misalnya satu mesin ya dengan mesin yang lain ya, tipe yang berbeda itu akan berbeda-beda jumlah lubangnya. Nah, ini nanti ada ketentuan dalam penggunaannya. Ini adalah keping pembagi. Kemudian jumlah lubang pembagi. Nah, ini tadi kan ada keping nomor 1, keping nomor 2. Nah, ini hanya sekedar contoh. Nanti tergantung dari tadi sudah saya sampaikan, itu tergantung dari jenis dividing head-nya. Ya, itu dibuat dari mana itu tergantung. Nah, ini tidak mutlak. Ya, keping nomor 1 itu 24, 25, 28. Mungkin ada yang lain 26, 27. Ya, ini 30. Nah, kan 32 nggak ada, mungkin akan dibuat 32 atau yang lain. Nah, ini kepingnya itu bermacam-macam untuk tipe masing-masing dividing head. Nah, ini tergantung produsen yang buat. Perlengkapan dividing head yang lain. Ini kira-kira apa? Ini adalah, kalau kalian lihat di sini adalah pasangan roda gigi pengganti. Nah, ini adalah roda gigi pengganti. Nah, roda gigi pengganti ini merupakan roda gigi lurus yang memiliki jumlah gigi yang berbeda-beda dan digunakan untuk menentukan dan membantu pembuatan roda gigi helix atau pada pembagian diferensial. Prinsipnya roda gigi pengganti ini membantu proses pembuatan roda gigi helix atau dalam perhitungannya itu untuk pembagian diferensial. Perlengkapan dividing head ya. Kemudian kita bahas lagi tentang pembagian. Nah, kita kupas lagi. Pembagian itu ada pembagian langsung. Pembagian tak langsung itu tergantung. Ini ada 3, ada pembagian sederhana, sudut, dan diferensial. Pembagian langsung. Pembagian langsung adalah pembagian yang langsung dapat dilakukan dengan menggunakan rasio pasangan cacing. Ya, ini ada faktornya atau disesuaikan dengan jumlah keping yang tersedia. Kita lihat rumusnya. Putaran engkol ya. Simbolnya adalah NC. NC kemudian di sini ada 40%. Ini maksudnya I per Z. Ini adalah NC. Nah, ini 40 di sini adalah rasio pasangan cacing tadi, 40 banding 1. Nah, maka ditulis 40 dibanding Z. Kemudian NC yang lain ada jumlah lubang keping dibagi Z. Nah, ini menggunakan dividing head tanpa pasangan cacing. Ya. Nah, tanpa pasangan cacing, tanpa worm gear tadi. Nah, misalnya diketahui Z sama dengan 8. I 40 banding 1 atau rasio pasang cacing. Jumlah lubang keping yang disediakan itu 24. Ditanya NC atau putaran engkol. NC sama dengan 40%. 40 per 8. NC-nya ada 5 putaran engkol. Jadi untuk membuat segi 8 dari proses pembuatan segi 1 sampai 8 itu 5 putaran engkol. Kemudian NC. Nah, ini tergantung dari jumlah lubang keping. Itu yang merupakan faktor dari 8 itu langsung. Berarti ini adalah 3 jarak lubang. Nah, ini jarak lubang, bukan lubang ya, tetapi jarak lubang. Nanti akan kita lihat kembali kenapa NC-nya itu adalah jarak lubang, bukan lubang. Sekarang kita lanjutkan pembagian tak langsung. Nah, ini pembagian tidak langsung digunakan bila pembagian langsung tidak dapat dilakukan. Alat bantu adalah keping pembagi yang disediakan tadi. Kemudian rumusnya, nah yang perlu diingat adalah
I atau rasio pasangan cacing dibanding Z atau I per Z. Nah, contohnya diketahui keping pembagi nomor 1 ini jumlah lubangnya tadi kita tetapkan dulu. Dalam soal biasanya sudah disediakan, harus disediakan jumlah keping pembagi yang disediakan. Ini ada depan dan belakang ya. Z-nya 24. I-nya 40/1. Ditanya putaran engkol. Mari kita jawab. NC sama dengan I per Z. Kemudian langsung ini 40/24. Kemudian NC ini harus pecahan apa ini? Pecahan campuran. Jangan sekali-kali dijadikan pecahan desimal. Ya, ini pecahan campuran, biarkan pecahan campuran. Nanti ini ada kaidahnya, ada aturannya. Nah, NC di sini karena ini 24, ini tidak berubah, ini merupakan 24 ini keping ya, jumlah lubang pada keping. Nanti kita lihat. Yang pertama itu adalah angka 1 di sini, itu 1 putaran engkol. Ini jumlah putaran. Kemudian di sini adalah kelebihannya ditambah 16 jarak lubang. Bukan 16 lubang, tetapi 16 jarak lubang. Pada keping nomor 1, yang berjumlah 24 lubang. Nah, 24 ini adalah jumlah lubang pada keping. Ya, di sini kita pilih 24. Kalau tidak ada, ini bisa kita sederhanakan. Ya, ini bisa kita sederhanakan. Kemudian kita cari faktornya yang ada di sini. Kalau pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Ini nanti bisa dipilih di sini. Oke, tidak hanya 24 ya. Oke, kita lanjutkan. Pembagian sudut. Pembagian sudut yang dilakukan ketika membuat alur dengan sudut tertentu. Nah, ini untuk pembagian sudut. NC itu alfa. Alfa itu adalah sudutnya. Alfa kali I, ini adalah rasio pasangan cacing. NC sama dengan LV kali 40 dibagi 360 derajat. Karena ini adalah satu putaran penuh. Ya, kenapa 360? Satu putaran 60. Satu putaran penuh itu 360 derajat. Maka bisa kita sederhanakan untuk pembagian sudut. Itu untuk mencari putaran engkol alfa per 9 derajat. Nah, mari kita lihat contoh soalnya. Diketahui alfa sama dengan 40 derajat. Jumlah lubang pada keping nomor 2, depan dan belakang. Kemudian ditanya NC. NC sama dengan alfa per 9 derajat. NC sama dengan 40. Ini yang dicari dibagi 9 derajat. Nah, untuk memudahkan mencari, maka ini harus dijadikan pecahan campuran. 4 per 9. 4 ini nanti akan menjadi putaran engkolnya. Kemudian di sini adalah jarak lubang. Kemudian di sini jumlah lubang pada keping yang tersedia. Karena di sini 9, kita cari pada lubang keping ini yang faktornya merupakan angka 9. Nah, misalnya ini 9 kali 6. Ini adalah penyebutnya. Kemudian pembilang dan penyebut harus dikalikan bilangan yang sama untuk mencari faktor yang sama juga. Kemudian kita dapat temukan yang terakhir itu 424 per 54. Dan ini jangan lupa, ini kaidahnya adalah 4 ini adalah 4 putaran engkol. Ingat, 4 ini adalah 4 putaran engkol. Kemudian yang atas
Ya, ini pembilang, itu jumlahnya 24. Ini adalah 24 jarak lubang. Bukan lubang ya, bukan 24 lubang, tetapi 24 jarak lubang. Karena pin yang pertama sewaktu kita set ya, sewaktu kita set itu pin yang pertama tidak dihitung. Maka 24 ini ada 24 jarak lubang pada keping nomor 2 yang berjumlah lubang 54. Nah, ini jumlah lubang keping. Di sini kita cari 54. Ya, 54 lubang. Nah, pembagian diferensial. Pembagian diferensial dilakukan jika tidak bisa dilakukan dengan pembagian tidak langsung. Nah, ini dengan catatan alatnya, ya, alat bantu yang dipakai itu harus memenuhi ada roda gigi pengganti dalam proses pembuatannya dan roda gigi bayangan dalam proses penghitungan putaran engkol. Jadi ada roda gigi pengganti, kemudian ada keping pembagi, itu jelas. Kemudian dalam menghitung itu ya kita tetapkan dulu roda gigi bayangan. Roda gigi bayangan ini nanti membantu proses penghitungan. Ya. Karena tidak bisa dilakukan dengan pembagian tidak langsung, ya. Atau sebatas menggunakan alat bantu keping pembagi, maka ada tambahnya adalah roda gigi pengganti. Prinsip penghitungan pada pembagian diferensial dengan memilih jumlah pembagi kayal atau Z aksen. Ini adalah roda gigi bayangan. Maka kita tetapkan dapat lebih besar atau lebih kecil dari jumlah pembagi yang sebenarnya. Z aksen ini bisa lebih besar atau lebih kecil dari Z-nya atau jumlah pembagi yang sebenarnya. Nanti kita lihat lebih jauh. Jumlah pembagi kayal atau roda gigi bayangan dijaga dengan perbedaan sedekat mungkin terhadap jumlah pembagi sebenarnya. Ya, ini berpengaruh pada putaran dan hasil. Ya, kalau ini ditentukan kalau lebih besar, ya, misalnya tidak dekat, yaitu pengaruhnya akan terhadap hasil itu nanti tidak maksimal atau tidak sempurna. Nah, NC atau putaran engkol itu I per Z aksen. Z aksen ini adalah roda gigi bayangan, harus kita tentukan itu lebih besar atau lebih kecil dari Z-nya. Nah, putaran poros cacing dengan engkol memutar roda gigi cacing yang satu sumbu dengan spindle pembagi yang akan memutar keping pembagi melalui pasangan roda gigi pengganti R. Nah, jumlah roda gigi pengganti di sini ada 4, A, B, C, D, atau mungkin hanya ya A sama C atau B atau D. Nanti kita pelajari lebih jauh. Pasangan roda gigi tetap dengan rasio 1:1. Nah, penghitungan ini adalah karena Z-nya itu adalah tidak bisa dikerjakan dengan secara tak langsung, nah maka butuh roda gigi atau ya ini roda gigi bayangan atau sebagai alat bantu saja. Nah, ini ada kriterianya. R atau susunan roda gigi pengganti itu ada A, B, C, D, I per Z aksen dikurangi Z aksen minus Z. Arah putaran keping pembagi ini ketentuannya. Jika Z aksen atau Z aksen ini, roda gigi bayangan ini lebih besar dari Z, keping pembagi harus berputar searah dengan putaran engkol tanpa roda gigi perantara. Nah, kalau kita tetapkan Z aksen ini itu lebih besar, maka putaran engkol itu harus searah, ya. Searah dengan keping pembagi, ya, itu harus searah dan tanpa roda gigi perantara. Nah, kalau di sini lebih besar berarti
Z aksen minus Z, kalau ini lebih besar, maka hasilnya adalah positif. Ya, kalau hasilnya positif dengan ketentuan ini tadi, keping pembagi harus berputar searah dengan putaran engkol tanpa roda gigi perantara. Nah, ketentuan yang lain, jika Z aksen itu lebih kecil dari Z, keping pembagi harus berputar berlawanan arah dengan putaran engkol, dan ini diperlukan satu roda gigi perantara. Ya, ini untuk mengubah arah ini ya, agar dapat berlawanan arah. Maka di sini kalau Z aksen lebih kecil, Z aksen lebih kecil dari Z, maka hasilnya adalah negatif. Kalau negatif berarti ini ketentuannya sama, keping pembagi harus berputar berlawanan arah dengan putaran engkol. Dan ini diperlukan satu roda gigi perantara. Itu, ini ketentuan menentukan Z aksen. Nah, maka nanti ya dalam proses pembagiannya R itu ada A kali B ini sebagai pemutar, dan C atau D ini yang diputar. Nanti kita bahas ya. Ini RAB ini sebagai pemutar, CD itu yang diputar. Gambarnya seperti ini. A memutar C. Ya, C kemudian ini B itu memutar D. Jadi A dan B, A pemutar dari C, kemudian B itu pemutar dari D. Nah, ini kalau kita lihat di sini adalah putaran engkol, kemudian di sini adalah benda kerja atau bakalan roda gigi yang dibuat. Ini pada pembagian diferensial. Nanti mungkin akan lebih jauh pada contoh soalnya. Contoh soal, sebuah roda gigi dengan jumlah Z sama dengan 71 akan dibuat di mesin fris dengan rasio pasangan cacing I sama dengan 40:1. Nah, 40:1. Z71 ini tidak bisa dikerjakan menggunakan pembagian tak langsung. Maka kita buat, ya nanti kita buat ya prosedurnya seperti apa. Ya, putaran engkol. Ya, putaran engkol dan keping pembagi. Kemudian roda gigi pengganti R dan arah putaran. Nanti kita bahas ya. Ini yang ditanyakan. Diketahui Z sama dengan 71, I sama dengan 40:1, R roda gigi pengganti yang disediakan itu 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 56, 64, 72, 86, 100. Ini anggap saja ini 26 ya. Ini tidak lengkap. Kemudian jumlah lubang keping pembagi itu nomor 1. Ini depan dan belakang. Ditanya NC, R, dan arah putaran keping pembagi. Coba kalian perhatikan. Z-nya 71 ya. Nah, penyelesaian mari kita lihat. Yang pertama menentukan roda gigi khayal. Tentukan saja langsung Z aksen itu 70. Berarti lebih kecil dari Z. Nah, Z aksen itu lebih kecil dari Z. Keping pembagi maka harus berputar berlawanan arah dengan putaran engkol dan diperlukan satu roda gigi perantara. Ya, keping pembagi harus berputar berlawanan arah dengan putaran engkol dan diperlukan satu roda gigi perantara. Ya, maka yang dijadikan untuk ngitung itu pakai Z aksennya. Maka hasilnya NC 40:70 itu 4/7. Kemudian kita lihat ya, ini jumlah keping yang tersedia yang di sini tadi. Di sini kan 42. Bukan roda gigi pengganti ya, tetapi jumlah keping yang kita lihat di sini 42 ada.
Ya, 42. Jadi engkol digerakkan 24 jarak lubang pada keping pembagi nomor 1 yang berjumlah 42 lubang. Nah, dalam perhitungan kalau di sini pecahan hanya pecahan biasa, maka engkol digerakkan. Ya, tidak diputar tapi digerakkan 24 jarak lubang pada keping nomor pembagi nomor 1 yang berjumlah 42 lubang. Ini sudah kita temukan karena Z aksennya adalah 70, maka 1. Keping pembagi berputar berlawanan arah dengan putaran engkol dan diperlukan 1 roda gigi perantara. Kemudian putaran engkol sudah kita tentukan, sudah kita hitung. Engkol digerakkan 24 jarak lubang pada keping pembagi nomor 1 yang berjumlah 42 lubang. Ya. Untuk selanjutnya kita lihat menghitung roda gigi pengganti. Ya, menghitung roda gigi pengganti. Dalam menghitung roda gigi pengganti, itu kita masukkan rumus dulu, R, ya. R sama dengan I per Z aksen dikurangi, di sini dikalikan ya. Nah, dikalikan Z aksen dikurangi Z yang sebenarnya. R sama dengan 40 per 70 dikurangi atau dikali 70 minus 71. Maka di sini akan ketemu 4 per 7. 4 per 7, tapi karena ini dikalikan minus 1, maka hasilnya minus. Ya, maka hasilnya minus. Maka dari 4 per 7 itu kita lihat yang kita tentukan ini dulu bagian bawah. Di situ kita lihat faktor-faktor ya dari roda gigi pengganti yang disediakan atau yang ada. Nah, di sini ya 24, ini 24, maaf ya tadi kurang, ini 24 ya. Nah, tadi ada 32 ya, 32 dan 56. Nah, kita lihat lagi ke sini. Ada 56. Di sini maka akan terjadi 24 kali 32. Ini adalah A, B, di sini C dan D. Nah, ini kan ada. Nah, tadi kan 24, 32, 56 juga ada. Jika R hasilnya negatif, maka keping pembagi harus berputar berlawanan arah dengan putaran engkol dan memerlukan 1 roda gigi perantara. Ini hasilnya negatif ya, sesuai. Namun jika R hasilnya positif, maka keping pembagi harus berputar searah dengan putaran engkol dan tidak memerlukan roda gigi perantara. Ya, ini adalah ketentuan-ketentuan dalam menentukan R atau susunan roda gigi pengganti A, B, C, D. Kalau negatif seperti apa, kalau positif seperti apa. Kalau negatif itu berarti apa? Untuk penegasan saja, keping pembagi harus berputar berlawanan arah dengan putaran engkol dan memerlukan 1 roda gigi perantara. Jika R hasilnya positif, maka keping pembagi harus berputar searah dengan putaran engkol dan tidak memerlukan roda gigi perantara. Nah, ini adalah penyelesaian. Dan ini yang dapat saya sampaikan tentang dividing head. Nah, nanti kita bisa mempelajari bersama dari penjelasan ini. Kemudian kita akan lanjutkan juga tentang ya sedikit evaluasi tentang dividing head. Ya, kalian sudah mengetahui ya linknya, kode kelas dan linknya. Silahkan nanti pelajari atau kalian kerjakan di evaluasi yang
pertama tentang dividing head. Sekian dan terima kasih.